Bahkan mungkin Pak Rektor kayaknya panggilnya Abah juga ya, Bah ya? Abah, iya. Jangan sampai masjid jam 9 sudah tutup kan. Kayak murang kali Bah dengan lamun di masjid, tahun carek. Karena mau minum juga sulit kan. Ya, romantis itu adalah yang pertama itu ramah orang muda. Bermain di masjid, kemudian berlari-lari itu nggak apa-apa itu. Yang nggak boleh itu kan orang tua dan ibu-ibu lari-lari di masjid. Mengapa hotel 24 jam? Tapi kenapa masjid enggak? Dengan sepintas saya menginikan bagaimana kalau kakiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Ridwan Rustandi dalam program Sarmada, Sajian Ringan Hikmah Ramadan. Sebuah program unggulan yang digagas oleh Laboratorium Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di mana program ini menyajikan kudapan-kudapan, menu-menu yang ringan seputar keislaman, dan tentunya nanti kita kaitkan dengan moderasi beragama, tapi penuh dengan hikmah keteladanan, sehingga kita bisa mengambil saripati dari berbagai hal-hal yang nanti diungkapkan oleh narasumber melalui materi yang nanti akan disampaikan. Baik Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya tentunya tidak sendiri. Saya telah ditemani oleh narasumber kita. Beliau kalau di Fakultas Dakwah dan Komunikasi masuk kategori dosen yang sudah berpengalaman. Jadi bahasanya sudah berpengalaman ya Pak ya. Aduh, kalau disebut senior nanti khawatirnya kaitannya dengan umur. Tapi sudah berpengalaman. Makanya bagi kami sebagai dosen-dosen yang baru mencek orang Sunda makarete jadi bintitna gitu. Kita tentunya meneladani dari pengalaman-pengalaman yang beliau telah alami tentunya sebagai dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Abah. Dan Abah itu setahu saya bukan hanya panggilan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi saja. Hampir di seluruh UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bahkan mungkin Pak Rektor kayaknya panggilnya Abah juga ya Pak ya? Abah, iya. Abah juga, artinya memang beliau seorang sosok yang sangat tawadu, penuh dengan kedalaman ilmu, tapi juga selalu menghargai, selalu menghormati berbagai generasi-generasi dari yang tua, yang muda ataupun yang seangkatan dengan beliau. Kita sambut narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak Dr. Andes Haji A. Bahrun Rifai MAG, atau biasa kita panggil Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semalam Lailatul Qadar ya? Oh iya. Lailatul Qadar. Nuzulul Quran. Iya. Nuzulul Quran. Hari ini kita sudah masuk ke hari ke-17. Ya. Tetap semangat Pak. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Baik Pak, rekan-rekan sekalian Ikhwan Mandala, Abah ini beliau juga hari ini diamanahi sebagai kayaknya tidak tergantikan ini Maya. Beliau ini begini ya, satu, Abah ini selain dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang mengampu beberapa mata kuliah seputar MKDU ya Pak ya, keislaman. Beliau juga hari ini diamanahi sebagai DKM Masjid Istiqomah. Iqomah. DKM Masjid Iqomah yang ada di kampus 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah yang kedua, ini yang paling dirindukan dari Abah. Apa? Kalau setiap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat, Bah manawi tos saya bolongan. Nah itu. Abah ini semacam mendapatkan apa ya? Mendapatkan ilham dari langitan untuk memberikan kebahagiaan bagi seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan kita doakan Abah selalu sehat dan bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin. Bah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ya, tentang ini
moderasi beragama di masjid atau via masjid. Dari di masjid ya. Ya, Oke, masjid. ini belum pernah dibahas nih. Iya. Bagaimana kita menemukan nilai-nilai moderasi beragama yang berbasis pada pusat aktivitas dakwah masjid. umat Islam, yakni masjid, sesuai dengan apa yang hari ini keseharian Abah sebagai salah satu pengurus atau ketua DKM Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, Bah, kita Ya. langsung saja, Bah. Dalam sejarahnya Ya. Nabi Muhammad itu kan pada saat hijrah ke Mekah, dari Ya. Mekah ke Madinah, Ya. yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad itu adalah masjid. Masjid. Ya. Masjid itu menjadi pusat aktivitas dakwah Islam, jadi pusat mempererat Iya. persaudaraan di antara Ansor dan Muhajirin pada saat itu. Bahkan memiliki fungsi-fungsi yang luar biasa. Nah, Bah, dalam pandangan Abah sendiri, kira-kira nih, Bah, apa sih yang dimaksud masjid sebagai pusat peradaban umat Iya, Islam itu iya. sendiri? Atau bahkan manusia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih pada Kang Ridwan yang telah memberikan waktu kepada saya ya, dalam rangka acara sajian ringan Hikmah Ramadan di Mandala Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bahwa masjid kita tetap harus mengacu kepada salah satu surat ya. Di dalam At-Taubah ayat 18 yaitu innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yasha illallah. Wa asa ayakunu ulaika humul muhtadun. Nah, jadi di sini ada dua stressing ya masjid itu. Jadi pertama masjid sebagai pusat peradaban Islam dulu yang lebih concern kepada vertikal kan. Ada hubungan vertikal pada Allah dan ada hubungan minallah dan ada hubungan minanas. Nah, di sana iqamah shalah kan. Jadi mendirikan sholat kemudian wa'atu zakah. Nah, ini kita ingin men-stressingnya ke bagaimana masjid ini bukan hanya pusat ibadah ritual tapi juga ibadah sosial. Ya, utamanya ibadah yang lebih mengayomi kepada masyarakat. Dalam arti masjid itu bukan hanya sebagaimana menara gading dari unsur ilahiyah ya, yang itu bagus bangunannya, kemudian juga aksesoris dan lain sebagainya. Tapi ingin mengangkat kita bahwa masjid itu harus senantiasa 24 jam itu. Jadi bukannya itu. Ya, 24 jam itu. Jangan sampai masjid jam 9 sudah tutup kan. Apalagi digembok banyak. Apalagi digembok. Jadi itu stressingnya. Jadi sekarang ini kita ingin mengangkat masjid di zaman sekarang. Jadi bagaimana masjid itu sebagai pusat peradaban Islam juga dia menjadi moderasi beragama kan, memberikan kesejukan, kemudian juga keseimbangan dan keadilan. Dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi oleh masyarakat. Iya. Oleh masyarakat. Jadi memang masjid itu bukan hanya kita fungsikan sebagai tempat bagaimana jamaah atau umat Islam itu membangun relasi transendental. Iya. Lebih konkret lagi pada saat relasi transendental itu berpengaruh dalam relasi yang sifatnya sosial. Ya. Nah, kira-kira begini. Apa sih yang harus kita perankan sebagai umat Islam pada saat kita ingin menampilkan bahwa fungsi sosial masjid itu ada loh gitu. Oh iya. Jadi begini. Jadi yang saya lihat kan dulu ya, kalau mulai masjid itu pengurusnya tertutup kan. Iya. Tertutup, kemudian hanya mengetahuinya para pengurus. Kemudian masjid juga pada jam 9 malam sudah ditutup. Ya. Kemudian lampunya juga sudah dipadamkan. Kayak murang kali dengan lampu di masjid, tahu carek. Kalau mau minum juga sulit kan. Nah, oleh karenanya kan sekarang ada program baru kan masjid secara sekarang sudah menggelining sebenarnya ya. Hanya masih disosialisasikan. Itu ada program romantis itu kan. Romantis itu? Ya, romantis itu adalah yang pertama itu ramah orang muda. Nah, jadi ramah orang muda kan. Jadi bagaimana orang muda itu sekarang direkrut kan, sehingga tidak terjadi
kepakeman generasi regenerasi itu, regenerasi masjid itu. Dulu kan orang tua ya terus orang tua kan, orang muda nggak bisa masuk kan. Betul, Pak, betul. Jadi sekarang ini dicoba ya semua masjid ini ada ramah orang muda. Jadi bagaimana kita merekrut orang muda? Orang muda misalnya senang main ini game, main itu sediakan kita WiFi kan. Dan WiFi-nya gratis. Nanti dari siapa itu? Ya dari jamaah gitu. Dibayarnya dari jamaah gitu. Ya, jadi jangan takut ya, jangan takut kita ini. Misalnya kalau dia bermain terus nggak sholat, nggak mungkin kan? Kalau ada di masjid pasti sholat, nggak apa-apa. Jadi lebih baik kita kehilangan orang anak muda itu ada di masjid daripada ada di internet, di warnet dan lain sebagainya kan itu stressingnya ya. Jadi sekarang ini trennya ini yang belum bisa yang belum diketahui oleh masyarakat bagaimana kita ramah orang muda. Banyak sekarang orang-orang muda yang ditempatkan. Kemudian yang kedua itu An-nya itu anak-anak. Nah, jadi ramah anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak itu bermain di masjid kemudian berlari-lari itu nggak apa-apa itu. Memang dia masanya itu. Jadi masanya anak-anak kan lari-lari kan rame-rame kencing dan sebagainya. Bagaimana kalau kencing? Ya itu kan ada petugas kan, ada petugas harus dibersihkan. Karena insya Allah kan bertugas di masjid itu insya Allah di samping pahala secara keduniaan juga ada keakhiratan dan ada juga keduniaan. Hanya memang untuk keduniaan ini ada juga pembicaraan ya. Jadi sekarang ada istilah ihsan kan. Jadi pemberian itu ihsan itu. Jadi kan orang masjid jarang digaji misalnya betul. Tapi itu ada istilah sekarang ihsan. Jadi pemberian seseorang untuk merebut untuk ini. Dari jamaah atau dari pengurus, dari pengurus. Ada ihsan namanya. Di samping ujroh kan gaji kan itu kan terlalu ini ya. Terlalu formal dan juga kok masjid katanya digaji kan. Jadi ada ihsan sekarang. Itu ihsan itu ditelurkan oleh Kiai Haji Lukmanul Hakim itu. Dari Masjid Munjalan ya. Saya juga suka mengikuti Masjid Munjalan. Nah, jadi kembali kepada persoalan, jadi kita harus ramah anak-anak. Jadi kalau dia lari-lari itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan orang tua dan ibu-ibu lari-lari di masjid. Kalau di senam di masjid banyak. Lompatan di masjid itu nggak boleh itu kan. Itu yang nggak boleh itu. Karena kan ada istilah harus biasa ramah kan. Apalagi kalau ada tempatnya kan. Kalau ada tempat. Jadi supaya nanti dia sudah besar itu nggak ketinggalan di masjid kan. Sekarang kan anak-anak pada ini kan kurang ya di masjid. Karena begitu rame-rame diinikan kan oleh orang tua kan. Ya belum apa-apa sudah trauma sudah trauma itu ya. Dan itu masjid itu harus 24 jam itu. 24 jam menyala di sini saya 24 jam itu ya. Mengapa hotel 24 jam itu menyala terus? Iya betul. Kenapa hotel? Tapi kenapa masjid enggak? Kan itu nanti listrik dari dari jamaah saja. Itu kalau dia sudah maju insya Allah itu kenceng itu akan banyak, akan dipenuhi ya. Dan kenceng itu nanti juga ada ilmunya lagi. Karena kan kenceng lubangnya kecil kan. Sehingga yang masuknya pasti 2.000 kan. Tapi kalau lubangnya besar, itu kan bisa 5.000, bisa 10.000 kan. Nanti ada persoalan lagi. Nanti banyak pencuri, siapkan satpam. Keamanan kan. Sekarang sudah ada solusi kan. Masjid Joko Karyan juga begitu kan. Satpam, bagaimana digaji? Ya digaji dari itu. Jadi kalau sudah jalan itu pasti akan itu. Kemudian TIS-nya itu tetangga sekitar. Jadi ramah terhadap tetangga sekitar. Nah, ini berarti ini pemberdayaan ekonomi kan sosial kan. Dulu kan fungsi menara itu kan 2 kan. Pertama itu adalah untuk memanggil orang untuk sholat kan dengan azan. Kemudian yang kedua untuk melihat apakah rumah-rumahnya itu ngebul atau tidak. Kalau ngebul berarti dia tidak masak, berikan bantuan kan dari masjid kan. Ya sekarang kalau katanya enggak ini ya, kalau enggak emang sekarang pakai tembok ya mungkin apalah sekarang bisa disurvei kan. Kalau dulu kan asap bisa keluar, sekarang enggak. Itu jadi romantis sekarang itu. Ramah orang muda, ramah anak ya. Itu ramah musafir dulu, ada ramah musafir. Jadi pertama ramah musafir itu.
Atau marbot nih Pak, ramah Ya, marbot. ramah musafir ya. Jadi maksud ramah musafir ini kan banyak orang yang sekarang mau tidur di masjid Betul, kan. betul Pak. Itu kan kadang-kala nggak boleh kan. Tuh. Padahal harus di itu. gembok teh apa? Nah, eta. Gitu, di gembok teh rek nyawa hotel gak punya uang gitu. Akhirnya kan kumaha deui gitu nya. Seharusnya itu diterima itu. Iya, iya. Diterima musafir ya, karena kalau punya uang dia nggak akan di masjid itu. Betul itu. Pasti akan di hotel kan, maka di masjid kan. Kemudian ditanya itu pagi itu mau minum apa? Apa mau apa nasi itu, nasi kuning, nasi apa, itu sudah begitu sekarang pelayanannya. Jadi mungkin masjid itu nanti ada seperti apa? Oh ya, pelayanan di hotel kan? Tidak Ada kalah yang ya. tidak kalah. Layanannya tidak kalah. Tidak gitu. kalah, rencananya itu ya. Besaran itu. Ya, dan sekarang sudah banyak sih yang dimulai ya. Jogokarian kan, kemudian dari Masjid Tegal itu di apa, Masjid Jogja itu. Di kita ada di Bandung itu di masjid apa, dekat stasiun itu ya. Banyak itu. Ya gitu. Jadi fungsi sosial masjid itu Iwan Mandala tadi grand design-nya itu romantis. Ramah musafir, Musafir, anak ramah muda, orang muda, ramah anak-anak, anak-anak dan ramah tetangga tetangga sekitar. sekitar. Jadi ini grand design dalam rangka bagaimana menunjukkan bahwa fungsi masjid itu tidak melulu hanya untuk ritual ibadah saja, gitu ya Pak ya. Iya. Tapi juga harus betul-betul berdampak, ya setidaknya berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar anak-anak, Iya, muda, muda. apalagi tadi ada konsep cyber masjid. Nah iya. ini Pak, sekaligus nih ingin mengkonfirmasi. Iqomah itu kan belakangan itu sangat luar biasa program-programnya. Tadi berkaitan dengan bagaimana masjid Iqomah itu juga jadi ramah terhadap anak muda. Salah satunya menyediakan wifi di situ sering kan, apalagi di lingkungan kampus gitu Pak. Kemudian juga ada satu tradisi di Iqomah itu, saya beberapa kali ikut juga. Ada tradisi sorogan. Mau di pesantren mas sorogan. Tapi karena ini formatnya milenial ya Pak ya. Jadi hanya live streaming. Yang ngisi itu Pawarek 1 sama Pawadek 2 ya Pak ya. Yang rutinan. Dan itu siapa? Pak Mujio. Oh iya, Pak Mujio. Mujio. Jadi ada sorogan yang ini di pesantren sorogannya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan moderasi beragama juga. Tapi Iqomah memunculkan satu formula. Bagaimana tradisi sorogan ini dikemas dan disampaikan melalui live streaming. Bah, bisa cerita nggak, Bah? Apa sih motivasi Abah sebagai ketua DKM sampai pada akhirnya menyelenggarakan program sorogan ini dengan cara milenial lah gitu, anak muda itu gitu. Gimana? Ya, terima kasih ya. Jadi ini ya sejarahnya sih begini ya. Dulu kan pernah ada pengajian kitab kuning kan di masjid ya. Dulu kan kita memberikan ini stimulan kepada dosen ya. Pada dosennya kan, yang pengajarnya kan. Pengajarnya mahasiswa yang datang kan. Lama kelamaan mahasiswanya datang, kemudian dosennya tidak terakomodasi stimulannya itu kan, karena harus terus stimulan. Kemudian diganti pada waktu itu ada orang yang siap mewakafkan diri untuk mengajar kitab kuning. Kemudian mahasiswa itu direkrut ya. Ininya sudah siap, mahasiswanya tidak siap. Jadi kebalikan dari pertama ya. Dari pertama itu mahasiswanya siap. Kemudian dosennya karena dari profesional ya. Dia ini meningkat, ini tidak. Kemudian kita adakan grup yang kitab-kitab turos, dia ingin mewakafkan tanpa ujroh lah ini istilahnya ya. Terus ngajar, hanya ini mahasiswanya kurang. Enggak ada lah yang hadirnya, jadi ini terus nyereg, yang ini nggak nyereg. Nah setelah itu kemudian timbul lagi Pak, sebenarnya datang juga dari Pawarek 1 ya. Pawarek 1 ini bagaimana nih karena kan kita punya tim media sosial sebenarnya. Tim medsos itu di masjid kan, dari anak-anak KPI. Khusus ya. Ya, anak-anak KPI. Anak-anak kita Pak ya, anak KPI ya. Kerjasama dengan DKM. Itu yang merekrut yang menginikan kultum kan, khutbah kan. Termasuk juga kita beri pakaian seragamnya kan, tim media. Ada tim media kita berilah semua itu. Ya itu ya dari tanda tangan dia juga gitu, kita berikan ada tim media. Kemudian ke Pak Wes ngobrol, Pak bagaimana kita adakan lagi itu. Nah, ngobrol dengan saya sebagai ketua DKM,
iyalah bagus katanya. Bagus. Kemudian apa ya nih judulnya nih? Dengan sepintas saya menginikan bagaimana kalau kakiku. Oh. Apa POS? Kata POS apa, Bah? Kakiku itu kajian kitab kuning. Wah, jadi kajian kitab kuning. Nah, jadi maka ya intinya kita menghidupkan kembali lah apa kitab-kitab Turos yang dulu pernah apa di luring ya langsung, kemudian supaya katanya dosen juga tidak lupa itu. Ya. Kata Pak Mulyo tidak lupa. Setelah itu, ya jangan itu aja lah. Kita bahas ininya apa? Hadisnya. Nah, kita datang ke Pak Mulyo, siap lah. Jadi semuanya mewakafkan diri itu. Terus ada usul-usul, bagaimana dakwahnya? Siap, ya Pak Didin, dia Pak Dindin ya. Dan semuanya itu apa? 0% aja tanpa ini aja. Jadi tanpa biasa. Itulah tanpa diberi apa-apa itu. Itu betul-betul itu apa mewakafkan diri itu Profesor Rosyan Anwar, kemudian Profesor Dindin, kemudian juga dengan Pak Mulyo Nurholis. Jadi itulah terjadilah itu pengajian kitab kuning itu melalui apa itu. Dan kemudian tujuannya kan kalau di zaman milenial kan nanti kan ada di YouTube kan, betul, dan betul. Itu walaupun dia tidak hadir tetap bisa ini. Ya seperti saya beberapa kali, kalaupun tidak ikut Zoom begitu ya, beberapa kali tinggal searching aja, bisa di kanal YouTube-nya Masjid Iqomah ya, jadi terdokumentasi. Nah itu, gitu. Jadi intinya itu juga sih. Tetap udah aja nggak apa-apa, hanya beberapa orang juga, tapi kan kita nanti direkomendasi itu kan terdokumentasikan. Ya. Jadi memang Iwan Mandala tradisi soroban ini kan kalau saya sih mungkin dengan Pak Agi sebagai salah satu pernah ngobong gitu, pasti rindu suasana soroban kayak gitu kan rindu gitu. Ini namun cek orang lembur mah disebutnya maca Arab Gunul gitu, Arab Gunul gitu kan. Kitabnya kan ya banyak lah macam-macam ya Pak, gitu ya. Nah tapi kan bagi generasi milenial hari ini, sekalipun mereka di pesantren, kadang-kadang memang agak kumanya. Bukan mendiskreditkan, tapi kan kadang-kadang mereka teralihkan dan teralihkan. Makanya ketika ada satu program soroban, kemudian di live streamingkan, di YouTube kan dan sebagainya, itu betul-betul memberikan kemudahan bagi terutama generasi muda. Tapi nampaknya bukan hanya generasi muda ya Pak ya, pada akhirnya orang-orang yang lebih senior juga pada akhirnya mah menikmati juga gitu Pak ya lewat live streaming. Ini satu inovasi menurut saya, inovasi apa yang digagas oleh Abah di DKM Iqomah ini satu inovasi yang sangat luar biasa. Karena begini Iwan Mandala, ada satu penelitian ini tahun kemarin dosen kita di Fakultas Dakwah. Penelitian tentang bagaimana tradisi sorogan itu menjadi salah satu imunitas dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama. Ini kan sudah dipraktekkan oleh Iqomah gitu, Pak. Jadi penelitian itu menyampaikan salah satunya melihat bagaimana tradisi sorogan yang dilakukan oleh Buya Yahya. Itu kan lewat Al-Bahjah TV-nya. Kemudian Gus Baha, bahkan Ulil Absor Abdallah, kajian Ihya Ulumuddin itu. Ini dilakukan oleh penelitiannya dilakukan oleh Pak Dekan, kemudian Pak Dudi juga, Pak Dede Lukman, memunculkan bahwa tradisi sorogan yang di live streamingkan itu Pak menjadi salah satu solusi untuk memperkuat nilai-nilai moderasi. Nah sekarang Mbak, kaitannya dengan moderasi beragama. Menurut Abah, ini sebagai yang banyak melintang, mengelola masjid, manajemen dan sebagainya, nilai moderasi beragama apa yang bisa dimunculkan dari masjid sebagai sebuah pusat peradaban? Ya, terima kasih. Jadi moderasi di masjid itu ya tentu ya dari segi ini penyampaian materi ya. Penyampaian materi itu sudah barang tentu ya. Jadi kita merekrut para dai, kemudian para penceramah, itu ada ini warning ya. Kita harus ke moderasi beragama. Ada kurikulumnya nggak Pak? Kalau kurikulum belum sih, belum sedang digodok. Tapi setidaknya ada ada tor dulu gitu dari Pak Warek, cobalah materinya tidak radikal, kemudian intoleransi, kemudian harus ini juga menyejukkan dan lain sebagainya. Itu memang dari segi materi begitu ya gitu. Kemudian dari segi yang tadi itu di streaming juga itu pembicaraan-pembicaraannya itu tetap dalam koridor moderasi beragama itu. Jadi begitu ngomong, astagfirullah ini sedang live dan ini akan dibaca oleh orang lain. Jadi ada kontrol tersendiri ya. Sehingga kalau menginikan agama itu sedang menjelaskan kan, dikena juga di itu moderasi itu di toleransinya itu ya. Kemudian keseimbangan, keadilan kan, kemudian
nantiasa menginikan musyawarah. Kemudian juga di dalam pemahaman-pemahaman juga itu kan salah satunya kita menganut berbagai paham kan. Ya, moderasi dalam arti beragama di tingkat intern ya, tingkat intern kan. Kan itu macam-macam kan, ada ya paham-paham kan, NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Itu kita berkumpul semua dan diakomodir lah. Diakomodir. Sehingga itu sebenarnya aswaja itu ya cikal bakalnya itu bukan aswaja dalam artian NU sebenarnya. Jadi aswaja ada kan di bawah ya. Ya, itu kan gagasan Pak Dedi kan, Prof Dedi dulu ya. Hanya sekarang kan terkontaminasinya aswaja seolah-olah yang NU. Padahal pertama itu Pak Prof Dedi ya, karena Pak Prof Dedi pernah berbicara dengan saya bahwa aswaja itu aswaja yang dalam arti hadis itu. 73 ada yang satu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya di sana ada di sekretariat itu ada gambar Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan untuk NU, ada Kiai Ahmad Dahlan untuk Muhammadiyah, kemudian ada Hasan untuk Persis. Jadi sebenarnya itu hanya memang kesini jadi terkerucut lagi. Penerimaannya juga sebenarnya sama. Jadi ini juga ingin disosialisasikan kepada kepada ikhwan-ikhwan dari ini Sarmada ini ya. Jadi bahwa kita itunya asbabul wurudnya itu aswaja itu ingin mengakomodir semuanya. Hanya karena kita kadung ikon aswaja ini ya, ikon NU ya, jadi itu NU ya, seolah itunya. Padahal itu untuk semua itu. Jadi pada itu gagasannya itu dulu itu begitu. Jadi sana itu ada gambar-gambar itu, foto-foto itu perwakilan. Kemudian yang memberikannya juga kan dulu kalau dari NU ya banyak ya, DNU ya, Pak Muzio, almarhum Pak Asep Arifin kan, Prof. Rosyan Anwar. Kemudian dari Muhammadiyah ada Pak Ayat dulu ceramah itu, orang-orangnya itu ada ini di ini. Kemudian dari Persisnya ada Pak Abdurrahman gitu. Itu dulu begitu. Jadi cikal bakalnya itu. Jadi hanya sekarang diinikannya itu aswaja itu enggak sebenarnya. Jadi ini juga perlu disosialisasikan. Jadi bahwa di aswaja itu sebenarnya itu keseluruhan tuh. Hanya memang mundur seininya orang-orang itu yang paham-paham itu. Jadi memang terlihat sekali bahwa moderasi beragama di kampus ini terkendali gitu, terkendali ya. Mulai dari pemahaman, kemudian dari toleransi, pemikiran-pemikiran itu tidak terjadi konflik. Dan memang saya mengajaknya ke kesejukan. Jadi tidak membahas tentang kalau masalah lari ke itu enggak. Dia memang enggak suka juga gitu ya. Karena mungkin backgroundnya di dakwah kan, dakwah itu moderat. Beda lagi kalau sayanya dulu di syariah ya. Walaupun memang dulu saya masuk di S3-nya syariah sebenarnya, hanya nggak beres. Jadi syariah dan peranata sosial. Hanya mungkin otak saya nggak memberikan ya kalau antar hitam putih itu. Jadi tetap aja ada moderatnya di dakwah itu. Jadi memang masjid ini sebagai fasilitasi, sebagai fasilitasi, sebagai ruang katalisator, ruang fasilitasi, di mana tadi juga Abah sudah sampaikan. Moderasi beragama itu bukan hanya untuk bagaimana menampilkan moderasi di eksternal, tapi juga untuk internal umat Islam itu sendiri. Baik, Bah, pertanyaan terakhir ini, apa yang ingin Abah sampaikan kepada terutama generasi muda nih, generasi muda dalam kaitannya kita harus kembali ke doktrin kita, ke ayat Al-Quran. Penting kita untuk memakmurkan masjid. Hari ini kan ada gejala seolah-olah tidak nyaman kalau datang ke masjid, apalagi anak muda. Ya kita bisa lihat dari jumlah jamaah kadang-kadang kan berkurang dan sebagainya. Tapi juga ada beberapa masjid di lingkungan Kota Bandung pada saat gejala hijrah ini luar biasa nih, besar-besar muda lah pengucuran Kota Bandung. Ternyata banyak juga anak-anak muda yang bertato, pakai piercing dan sebagainya. Kemudian masuk masjid dan dia nyaman di masjid. Kira-kira apa yang ingin Abah sampaikan? Makasih. Jadi memang tentang sumbangsih dari pemuda ataupun sini mahasiswa ya mungkin. Kemarin baru dilaksanakan ini Munas ke-1 baru ini.
Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Jadi saya juga ada asosiasinya, Pak ya? Masuk ya. Oke. Saya termasuk wakil ketua 2 ya. Oh. Di AMKI itu. AMKI itu Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Kemarin di Unsil itu mengadakan Munas pertama ya untuk anak-anak muda itu. Karena AMKI yang ya sepuh ya senior itu melihat bahwa masjid ini kan sudah selayaknya sekarang sudah diatur oleh bukan diurus oleh mahasiswa itu ya. Oleh mahasiswa, maka diadakanlah Munas pertama tanggal 16 dan 17 April kemarin gitu. Jadi kita coba ya walaupun memang perlu pengarahan juga kepada mahasiswa, kadang-kala kalau anak muda itu ya kalau sudah berkecimpung dia memang wataknya kan nggak mau diindoktrin, maka kita harus ada pendekatan itu. Jadi bagaimana kita tidak menggurui ataupun tidak mendikte, tapi dia masuk. Ini sedang dicari celah-celah itu ya. Jadi kita harus juga mengetahui psikologi remaja kan. Jadi bagaimana. Kemudian juga remaja jangan sampai sifat orang tua kan nggak boleh diatur itu. Ya, kita kan juga dikolaborasikan lah supaya ini. Kemudian kalau tentang kegiatan di masjid sekarang itu boleh itu. Dan kita ada wifi, ada wifi udah. Siapapun boleh ya? Boleh. Hanya oleh anak-anak juga. Mau di open bar kan? Jangan Pak, nanti lelet. Padahal saya, silakan ini mau pantong Pak tuh. Enggak lelet. Oh, dikira saya tadi kan saya nggak bisa IT yang dikira kalau disebarkan itu lebih hebat. Enggak apa lelet. Tadinya mau ditulis itu. Kan di sana saya ditulis kan? Kalau saya kan nomor telepon semua ditulis kan, nama saya, nama klien saya, petugas ditulis. Jadi telepon itu silakan lah siapa saja mengetahui itu. Termasuk nanti wifi. Hanya kata anak-anak jangan Pak itu wifi kalau di ini kan nanti lelet. Dikira saya boleh gitu ya. Tapi kalau ada yang nanya, Pak ini ada wifi-nya, ada, ketikan oleh saya atau ditulis. Dan dia juga nggak menyebarkan itu. Ya dari konsumen juga sih yang nggak mau menyebarkan wifi. Maunya disebarkan, maunya itu masjid. Nggak seperti yang ini kan nggak disebarkan ya memang karena takut leletnya itu. Jadi insya Allah perkembangan anak-anak muda kita sudah adakan di bawah itu ya PTQ, LDM kan, Swaja dan anak-anak itu kita mulai diikutkan lah. Bukan dulu tidak diikutan muazin kemudian mukhbir kan. Diberdayakan. Mukhbir, kemudian muroki kan, sekarang di taraweh dan lain sebagainya itu kita munculkan supaya sedikit demi sedikit kita ini kan. Karena generasi kita kan nanti nggak akan ini kan habis kan. Mantap, ini harus pemuda. Regenerasi betul yang dikatakan Kang Ridwan itu. Jadi sekarang ini masjid-masjid memang harus regenerasi muda. Hanya memang itulah generasi muda ya masih memang harus ada pendidikannya sih, harus pendidikan senang masjid, senang cinta masjid kan. Oh iya. Ya, karena kalau nggak cinta itu memang agak sulit juga gitu, ada kesenangan ya. Ya harus dididiknya dari mulai anak-anak tadi kan. Anak-anak senang ke masjid, datang ke masjid kan. Gitu. Iya. Baik. Aduh, Ikhwan Mandala luar biasa ini memang beginilah kalau kita ngobrol dengan tadi yang saya katakan, kalau kita ngobrol dengan dosen yang sudah berpengalaman. Artinya kita mendapatkan ini sangat ringan, dekat dengan keseharian kita, tapi ya kadang-kadang kita juga abai dengan ternyata ada hikmah yang luar biasa. Apalagi tadi kita membincangkan tentang bagaimana membangun peradaban, menguatkan nilai-nilai moderasi dari masjid. Apalagi inovasi masjid hari ini salah satunya di Koma yang dikembangkan oleh Abah dan para pengurus ya Mbak ya, kolaborasi antara orang tua dengan anak muda itu dikembangkan supaya ramah musafir, ramah anak muda, anak ramah tetangga sekitar, termasuk juga tidak abai memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik Iwan Mandala, waktu juga yang membatasi kita. Abah, terima kasih atas waktunya. Semoga Abah diberikan kesehatan selalu dan senantiasa terus memberikan insight, inspirasi kepada kita yang muda-muda gitu Pak. Butuh inspirasi dari Abah dan yang luar biasa. Jangan lupa Iwan Mandala untuk like, share, and komen program Sarmada ini di kanal YouTube Mandala TV, ya kan, satu program Sarmada ini satu program luar biasa unggulan dari Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
Sebagai penutup Iwan Mandala, ada satu ungkapan dari M. Nasir. M. Nasir itu pernah bilang begini, kalau kita ingin membangun peradaban, maka mulailah di 3 tempat. 1, mulai dari madrasah. 2, mulai dari pesantren. 3, mulai dari masjid. Masjid Iqomah ini di madrasah ya, santri-santri yang pengelolanya, sivitas akademikanya juga santri-santri, dari pesantren juga ya, dan juga ada di lingkungan kampus. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian yang bisa menegakkan peradaban Islam dari masjid ke peradaban. Amin. Demikian, saya Ridwan Rustandi undur diri beserta Abah sebagai narasumber kita di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.